Air, senyawa yang paling banyak di bumi. Sekitar 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Namun, yang dapat dikonsumsi oleh seluruh manusia hanya sebesar 1%, karena 97% berjeniskan air asin dan 2%-nya berjeniskan air tawar tapi membeku di gletser dan es. Padahal, setiap manusia bisa menghabiskan air sebanyak 70 liter per harinya. Lalu, bagaimana caranya kita manusia tetap bisa mendapatkan dan mengkonsumsi air yang layak? Itu mengapa dibentuknya SDGs mengenai penyediaan air dan sanitasi aman untuk semua manusia. Nah, sekarang aku akan membahas kasus nyata mengenai permasalahan air bersih dan sanitasi layak, serta upaya penyelesaiannya di salah satu kota di Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Asasta Kota Depok menyatakan bahwa kebutuhan air masyarakat Kota Depok sangat bergantung dari air Sungai Ciliwung. Dari tahun ke tahun telah dilakukan analisis dan penelitian mengenai kondisi kelayakannya. Sejak tahun 2017 hingga 2019 dinyatakan bahwa Kali Ciliwung masuk dalam kategori sungai tercemar sedang. Memang, menjaga kebersihan sungai bukan pekerjaan mudah. Apalagi, kesadaran masyarakat bantaran sungai masih banyak yang belum terbangun untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, berdasarkan kelayakan air untuk dikonsumsi, kualitas air Kali Ciliwung sangat mengkhawatirkan. Kadar bakteri E. coli-nya sudah mencapai 40.000 per 100 ml. Padahal, syarat dalam pengawasan kualitas air minum, kadar E. coli dalam air minum seharusnya 0 per 100 ml. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi dan himbauan agar masyarakat bisa beralih dari menggunakan air tanah menjadi air PDAM Tirta Asasta Depok. Karena setiap ruang di Kota Depok sudah ada aliran atau pipanisasi PDAM. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah untuk beralih dan sudah diberikan kemudahan dalam melakukan pemasangan pipa. Nah, untuk menjalani komitmen air bersih dan sanitasi layak, kita sebagai masyarakat tidak boleh tinggal diam. Karena pemerintah sudah berusaha melakukan berbagai cara termasuk bekerja sama dengan perusahaan air minum untuk menyediakan air bersih dan sanitasi. Kita bisa melakukan himbauan dan ajakan kepada masyarakat sekitar untuk menggunakan sanitasi yang sudah disediakan, menambah pengetahuan dan kesadaran mengenai kelestarian lingkungan, serta bisa memanfaatkan air bersih yang sudah kita dapatkan secara maksimal. Penggunaan air bersih memang bukan hanya untuk diminum, tapi salah satu penentu layaknya sebuah air dengan menyatakan air tersebut layak untuk dikonsumsi. Karena sampai sekarang di Kota Depok masih tinggi resiko penyakit akibat konsumsi air tidak layak. Sebenarnya, hal ini terjadi bukan karena kurang maksimalnya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, tapi karena budaya dan perilaku masyarakatnya. Masyarakat masih tidak peduli terhadap hidup sehat dan bersih. Hal ini yang membuat pemerintah memiliki agenda khusus dalam melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat. Menurut saya, usaha pemerintah memang kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai saluran sanitasi yang sudah dibangun. Tapi dari masyarakatnya juga kurang kesadaran dan ilmu yang cukup akan hal tersebut. Jadi, untuk kita yang sudah mengetahui informasi ini, bisa segera menerapkan dan mungkin bisa menyebarkan ke orang sekitar mengenai program sanitasi layak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa air bersih dan sanitasi layak pada setiap rumah atau tempat tinggal masyarakat sangat penting untuk menunjang kesehatan diri mereka dan keluarga. Dengan kamu menerapkan dan menyebarkan informasi mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi layak, kamu sudah membantu Indonesia untuk menjalankan komitmennya untuk mewujudkan negara dan generasi yang lebih baik.